Karena kan jangan terpaku main handphone, terus aja bermain handphone itu. Saya setuju itu. Iya. Jadi Jadi ngasih kawinan kurang lebur gitu. Nah, itu betul. itu Kalau dong gaplok, kamu juga digaplok. sekarang mainnya juga udah main gaplok. Itu bisa ngomong. Udah seninya tadi kita main tadi itu ada seninya, cara mengalahkannya ada. Sekarang hilang, terbangin kayak jadi. Itu yang saya bilang. Jadi seninya Seninya sudah hilang. tapi mau nggak mau kita harus bisa juga. Iya. Jangan sampai ketinggalan. Ya betul, kalau saya sependapat. Mau tidak suka tetap kita harus mengikuti arusnya. Betul. Wah, Halo guys, kita lagi ada di gedung DPR. Preman pensiun. Mau rapat Bukan preman pensiun. rapat pelangi kabupaten Bandung. Luar biasa udah nyampe sini perjuangannya. Gila. Ini kayaknya banyak yang panas nih bos. Untuk wilayah-wilayah yang lain bos. Cepet banget kemajuannya wilayah kabupaten. Mantap bos, sukses. Nanti kita lanjut lagi di depan penjualan. Mudah-mudahan ada hasilnya, lancar semuanya. Ini perwakilan yang datang ke sini siapa aja bos? Bos Edo sebagai ketua sekretaris ya. Ini ada Mas. Dan ada Maep sebagai humas. Sini juga ada Kang Tri, Bendahara, Kang Baden, sekretaris Bos Edo. Laksana. Dan di depan Kang siapa? Kang Haji Blur. Coba di toko. Lagi Siap. Oke guys, jadi hari ini kita lagi ada di kantor DPR ya. Kita lagi mau rapat nih. Edo. Mau ketemu siapa bos? Ibu Tia. Hah? Ibu Tia. Ibu Tia tuh sebagai Dewan Nasdem. Nah, kita mau masuk. Itu serius tuh. Halo guys. Kita lagi kumpul dulu di kantor fraksi Nasdem. Salam dulu Satya, salam satu langit. Di bawah kawan. Mantap. Nah, kabupaten bukan begitu kalau kita tuh. Kabupaten mah. Negaranya. 2 hours later. Tahannya lah fisik bagus.
Ya cuma perkembangan ini Pak Haji, perkembangan dunia raya ini kan saya kebetulan tunjuk teman-teman di kabupaten dipercayakan lah Pak Haji. Iya. Jadi kendala kita itu saya nggak mau sekarang kayak ada kejuaraan gitu ya. Kita itu kesulitannya satu dari lapang. Kita sangat susah kalau untuk mendapatkan izin lapang itu. Oh gitu. Ya. Terus dari segi pendanaan juga sangat mempengaruhi. Iya. Saya nggak mau seperti sekarang di daerah lain ya, mereka itu mengadakan event-event itu jadi dikuasai sama orang-orang tertentu yang mempunyai finansial. Saya nggak mau. Kalau saya mau itu kan layanan itu ada permainan rakyat lah, jangan sampai orangnya punya skill tapi mereka nggak bisa ikut kejuaraan dikarenakan dia butuh biaya gitu. Jadi makanya saya maunya kedepannya juga mungkin dapat dari sponsor-sponsor gitu kan, selanjutnya mereka itu saya punya tujuannya saya mengadakan suatu event tanpa ada semacam pendaftaran itu. Soalnya kalau keadaan itu mereka tuh sebesar-besarnya pendaftaran dan mereka potong, menurut saya itu nggak fair. Jadi segi bisnis untuk mereka itu. Kalau tujuan saya ini buat kabupaten khususnya supaya mereka bisa mengembangkan potensi mereka. Nanti seiring perkembangan waktu dia akan apa? Mangga Ibu, mangga. Sesi pemain kita untuk diadukan dengan provinsi lain dan bahkan kita jangka panjang itu sampai kirim ke luar negeri. Makanya kita untuk ekonomi itu ya nanti kita kedepannya sinergi kerjasamanya gitu Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa Bu. Nah, kalau saya sih mendengar pemaparan Pak Edo, apresiasi sekali ya bahwa Pak Edo ini dengan ibaratnya ini kan milik kita ya. Betul. Dan tadi yang saya tertarik Pak Edo juga ingin bahwa semangatnya ini adalah milik kita semua, milik rakyat. Betul. Sampai diangkat ke atas akhirnya yang sebetulnya komunitas yang aslinya dari awal sudah menyukai ini jadi merasa terpinggirkan. Ya, betul. Jadi semangat kebersamaan ini yang memang perlu dijaga terus. Dan memang sayangnya ini Jambrur juga baru mempertemukan saya dengan Pak Edo sekarang. Jangan mau ada event aja sebelumnya. Gitu kan. Saya pribadi sebagai alhamdulillah waktu dari Jambrur yang merasa betul-betul bangga. Pak Edo dan kawan-kawan masih mau melestarikan salah satu budaya kita. Apalagi sebuah budaya dan kreasi. Apalagi pengakuan dari bahwa ini jadi cabur Rekreasi. Ya, itu udah sebuah kemajuan. Betul. Dan sebetulnya nanti biasanya kalau sudah cari cabur walaupun masih sebagai rekreasi itu kan tambahan ya. Tapi akan berikutnya pasti ada bapak asuh biasanya. Bapak asuhnya sepertinya kalau masuk ke sekolah itu seperti itu biasanya tahu saya. Nanti saya akan menggunakan kondisi mana support untuk cabur ini. Ya pasti. Karena biasanya kalau pasti ya kalau ini ya. Jadi kalau memang banyak kali katakan saya Pak Oyok mau ya Kak? Hah? Oh sabun itu. Jadi memang banyak di sini juga teman-teman DPRD banyak yang menjadi penanggung jawab. Jadi istilahnya itu apa sih? Bapak asuh ya, istilahnya ngomongin gini atau Bapak asuh sih istilahnya. Cabang ini gitu. Semoga nanti bisa disupport dari komisi 5 seperti apa, lebih diperhatikan lah. Bah sekarang kalau menjaga menjadikan sebuah melestarikan sesuatu itu kan tidak bisa semua. Betul. Kita harus bergandingan tangannya. Betul. Bisa. Dan juga ini harus lintas kepentingan juga. Mungkin kalau saya sih malah sepertinya eventnya dari Kalimantan ini harusnya bekerjasama dengan dinas pariwisata. Betul. Ya. Seperti itu. Sehingga jadi kita pada saat ada event itu harusnya dijadikan sebuah kesempatan untuk betul-betul disinergikan dengan dinas pariwisatanya. Jadi bisa disesuaikan ya siap. Disesuaikan dengan apa kedepannya mungkin Pak Edo bisa nanti saya pertemukan dengan dinas pariwisata sehingga pada saat event itu bisa ditampilkan yang ini atau event lomba itu bisa bersamaan dengan kegiatan pariwisata yang sedang digelar.
Ya, Makanya bagi pertemuan saya kemarin sama Komik, pertemuan pertama saya, dia memang mengatakan termasuk di daerah Kabupaten Bandung gitu ya, banyak jalan wisata yang bisa dijual, dipaketkan sama event-event ini. Saya juga sempat melihat beberapa lokasi lah. ya. Cuma saya nomor satu itu saya dipercayakan buat memimpin di Kabupaten Bandung ini. Nomor satu saya anggota dulu yang saya tertibkan. Ya. Karena kita itu ibaratnya begini, teman-teman juga ini mereka dari komunitas yang berbeda sebenarnya. Saya juga dari tim saya sama masing-masing kita banyak komunitas. Saya bersatukan persepsi. Di sini kita hilangkan kelompok, tapi kita bersatu itu namanya daerah. Makanya saya mengadakan ini supaya melebur semua lah. Memang ada saatnya kita bertarung dalam namanya komunitas, ada saat kita untuk memperjuangkan daerah kita di situ. Itu memang salah satu tugas saya juga menyatukan mereka, karena banyak mereka yang saya ajak bergabung di Pelangi ini, mereka tuh rata-rata iuran enggak, apa enggak, mereka ketakutan karena mereka berpikir begini, suatu organisasi itu tidak akan jalan kalau tidak ada namanya biaya, tidak ada dana. Sama seperti kita punya kendaraan mewah, tapi kita nggak punya bensin nggak bisa jalan, cuma kita nggak punya sebagus apapun juga, itu nggak akan bisa bergerak. Maka saya sama teman berkumpul sini, salah satunya ya saya bilang, ya termasuk saya lah, walaupun saya ada tapi nggak terlalu banyak ya Baji ya. Saya kayak mengadakan yang kemarin, saya coba semaksimal mungkin saya bantu gitu, seminimal mungkin pengeluaran dari teman-teman. Ya. Situ salah satu juga. Makanya saya sangat-sangat dengan ada undangan buat Baji, saya sangat-sangat berterima kasih gitu meluangkan waktu buat kita ketemu bahas permasalahan dunia layanan gitu. Ini jagoannya. Iya memang sebenarnya gini Baji, sebelum di Pelangi itu kita namanya Fokda. Fokda. Jadi forum layanan aduan Jawa Barat dulu sebenarnya. Berangkat Jawa Barat dulu dia. Ya. Betul, berangkat dari situ dulu. Terbentuk namanya kita mau ngajukan SK segala macam, ternyata udah ada yang namanya Pelangi. Akhirnya kita menghidupkan namanya Pelangi. Sebenarnya Pelangi itu mereka udah mendaftarkan segala macam itu layanannya layanan hias, tidak ada layanan aduan. Tapi karena kita bersinergi, ibaratnya dulu tuh kalau Pelangi itu saya boleh katakan dia punya kepala, nggak punya buntut, nggak punya badan. Kalau kita punya badan, tapi nggak punya kepala. Akhirnya kita satukan, bagian perjalanan yang namanya Pelangi ini. Itu sebenarnya udah ada lagi, itu saya sudah terbentuk kurang lebih 2 tahun yang lalu. Cuma kan COVID, vakum. Saya sendiri sekarang ada mengurus lapang di SSG di Gempol lah. Tapi karena saya ikuti aturan pemerintah, saya tidak mau seenaknya aja. Kita sesuai aturan ya. Saat COVID lagi tinggi, saya berhenti stop, vakum istilahnya. Baru sekarang setelah melandai terus, lalu kita mulai kegiatan. Makanya kita langsung sekarang bergerak gitu. Berarti itu kan kebutuhan apa? Kalau untuk kegiatan layanan tuh berarti kan harus yang bebas area ya? Betul. Atasnya juga ya? Nggak boleh ada apa-apa. Betul. Kita juga ada kerjasama sama PLN. Bahkan kita membantu PLN, ada Satgas PLN. Kalau kita ngomongnya Urusan sama PLN ya, sudah lebih listrik, sudah. awak kita maksudnya gitu. Awasnya tuh pukulan juga di tiang listriknya. Yang bermasalah itu Baji bukan ini, bukannya kita main itu nggak pakai kawat. Kita kalah, ada yang ngebandang. Yang bandang itu pakai kawat putus, Kena listrik gitu. Gitu. Di situ yang jadi Kalau masalah. tadi saya suka kita bicara barusan, saya terpikir gini, kan punya YouTuber nih. Iya. Pernah nggak terpikir, pernah buat nggak layanan yang bentuknya Wonderful Indonesia? Itu kan ada ini ya, Wonderful Indonesia, coba dilihat ya di website-nya, ada di perwisataan. Nah kalau bikin itu, terus pakai nama YouTuber di ini, shoot gitu kan, keren banget pada dari layangan. Ya memang itu ada. Itu juga saya di kabupaten juga ada kawan-kawan yang hias. Itu namanya ada yang hiasnya. Terus kalau yang sini kita aduan. Kalau namanya hias, Ada dua. Oh ya, jadi yang besok ini aduan ya? iya kita aduan. Aduan juga tuh ada 2 kategori. Ada layangan yang ukuran besar, ada layangan yang ukurannya kecil. Cara ngadu juga berbeda-beda. Kalau yang besar itu cuma diulur aja. Mungkin sekarang perkembangan zaman juga lah. Layang kecil itu kita ngadu sampai ditarik sampai lari. Mundur ke belakang. Ya, mau lupa, saya juga Iya. lupa. Lupa ini. Kalau kalah,
Orangnya yang berantem. Nah, yang senang itu yang pewayangan punya orang gitu kan. Wadi, sebenarnya saya juga agak kecewa sebenarnya. Kita tuh di Bandung itu terkenal dengan layangan sewot, tarik. Nah, karena perkembangan zaman, karena di Jawa Barat ini, terutama Bandung, jarang mengadakan event. Karena terus terang ya, tidak didukung sama yang di atas. Kenapa saya ngomong gitu? Soalnya saya lihat di daerah Jawa itu, kayak di Malang, mereka sering mengatakan turnamen Wali Kota Cup, Bupati Cup. Sedangkan di kita nggak ada, jarang event. Akhirnya orang Bandung banyak yang main di Jawa, main luar. Karena apa? Udah dari segi bisnisnya, dari benangnya itu sangat mempengaruhi. Contohnya sekarang, benang yang dipakai buat Bandung itu tadinya kan murni tarik, benangnya itu dia tuh lentur, nggak kaku. Karena perkembangan zaman, otomatis waktu itu kurang laku sekarang. Jadi beralih ke benang yang kaku itu. Permasalahannya di situ Baji. Kalau benang yang murah, yang molor itu lebih murah, banyak dinikmati sama orang. Kalau yang kaku itu mahal, harganya itu bisa sampai ratusan ribu. Kasihan generasi kita yang akan datang kalau main layangan itu, mereka tidak punya kesanggupan buat beli main itu. Kalau kita mau main begitu, dia kalah selalu. Kalau untuk kejualan sampai ke Jawa itu mungkin kuat. Tapi itu yang mau saya perbaiki di sini ya, saya tetap contohnya ojek. Kita tidak boleh tradisional, harus untuk online juga kan. Jadi kita harus bisa dua-duanya, tergantung event yang kita ikuti apa. Jadi biar jalan bersinambungan Pak Haji. Dua-duanya harus bisa. Masalah yang dilombakan atau jenis apa itu juga, itu mah gimana event yang ada kita ikut di sini. Jangan sampai kita ikuti perkembangan orang, tapi tinggalkan, jangan. Maka saya mengadakan pertandingan juga. Kan kalau di kita tuh layangan Bandung tuh nggak terlalu kenceng. Namanya layangan sewot ya. Kalau layangan yang di Jawa itu Sukhoi keras. Kalau dulu layangan Sukhoi itu di Bandung itu nggak mau dilihat. Ya karena jabruk. Tapi karena itu jabruk itu murahan lah, anak-anak gitu. Tapi sekarang yang berkembang itu justru layang itu yang laku. Kasihan. Yang kasihan apa? Pengajian di sini yang kasihan. Jadi kurang sebenarnya begitu. Makanya selain aspek kita adakan pertandingan, tadi ada tradisional, ada pariwisata, juga faktor ekonomi wajib. Sangat-sangat mempengaruhi situ. Dengan event kita adakan juga. Kalau di Batam musim batu ali, orang kan sedang batu apa dicari, ya sama juga ada layangan, kayak begitu. Iya. Ya memang banyak permasalahan yang harus diurai ya. Betul. Kusut dan mulai kusut juga. Betul. Memang harus pelan-pelan. Berarti kalau saya melihat sih potensinya berarti kalau bergeraknya dari sisi keunikannya. Betul. Kan kalau kita membaca sesuatu untuk berkembang, kita harus punya nilai jual dalam artian bukan berarti bicara tentang nominal uang ya. Betul. Nilai jual untuk membuat orang tertarik. Pasti seperti untuk begini kan ya maklum, konten harus menarik, betul kan? Betul. Mungkin ditonton orang nggak mungkin dapat Iya, support betul. kalau tidak menarik. Ya, makanya kita di Pelangi juga kita melakukan event-event seperti pelatihan anak di bawah usia 15 tahun supaya mereka jangan terpaku main handphone terus aja bermain handphone Kalau itu. saya setuju itu. Jadi Jadi generasi kawanan orang lebur, itu kalau dong gaplok, nggak boleh digaplok. sekarang main juga udah main gaplok. Udah seninya tadi kita main tarik itu ada seninya, cara mengalahkannya ada. Sekarang hilang, terbangin kayak jadi. Itu yang saya bilang. Jadi seninya Sudah hilang. sudah hilang, tapi mau nggak mau kita harus bisa juga. Iya. Jangan sampai ketinggalan. Ya betul, Pak Yon, saya sependapat. Mau tidak suka tetap kita harus mengikuti arusnya. Betul. Kalau kita tidak mau mengikuti itu, kita dan di tempat Ketinggalan. Iya. Makanya Badi, saya di sekretariat di Bruju ya teman gue ya. Saya mendesain ini. Semua pengajian layangan besar, layangan kecil, saya minta mereka bikin satu kreasi sesuai kemampuan dan skill mereka, mau bagus mau jelek, supaya mereka merasa memiliki. Saya suruh mereka bikin, saya suruh tangan-tangan, saya cap Pelangi Kabupaten Bandung, saya tempelkan di tembok semua. Tujuannya apa? Supaya kita makin mempererat persaudaraan. Kan layangan itu tali silaturahmi. Jadi kemana-mana semuanya tadi di atas kita lawan, di bawah kita kawan. Itu nggak boleh hilang. Iya. Jadi pertahankan di rumah gelut di bawah. Iya. Soalnya yang namanya di Abi Yang dulu mah di bawah gelut deui kita di mana. Ya bagus Pak Edon dan kawan-kawan sudah dewasa.
Saya secara pribadi sih sangat mengapresiasi ya. Itu layangan penuh suruh orang saya minum. Karena tidak boleh karena terlalu bau lah kalau minum. Cuma saya udah mati kecil, saya biasa kita. Saya kalau di tiga hari saya pengen punya layangan satu rumah, punya lahan satu rumah. Saya biasa cita. Ya puji Tuhan sampai saat ini laksana dan ada satu tempat sekretariat juga ngumpul sama teman-teman yang lain menikmati indahnya layangan di Burjo, Taman Kopo. Burjo Taman Kopo. Ya. Dekat ya. Buat yang lain di sana. Desa Insyaallah. Mekarahayu. Saya Rahayu Mekarahayu kan ya? Saya Rahayu kan ya. Rahayu, tapi sekretariatnya di Desa Mekarahayu. Rahayu masih Rahayu. Rahayu kan ya? Rahayu Rahayu masih masih Rahayu. di Dadang. Oh. Ya, di Dadang. Insya Allah nanti kapan-kapan saya nengok Mampir. ya, melihat dan menyemangati. Harus. Jadi terima kasih atas kehadirannya di sini. Yang jelas kegiatannya tanggal 18-19 ya. Ya. 18-nya saya ada kegiatan masih ada kegiatan pelantikan. 19-nya mungkin nanti kalaupun saya tidak datang nanti bisa diwakili oleh Mbak Betoni. Mana Mbak Betoni? Bu, ini Bu usulan Ya. mau mengadakan Apa? Nur Satya Cup. Boleh, sampai diomongin. Saya daftar. Walaupun banci babe. Mana dapat power babe. Ya, Beb. Paling kalau Rahayu doang. Saya daftar ya. Pakai layangan. Hujan